Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal terupdate untuk persiapan SIMAK UI tahun 2024. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu materi yang hampir tiap tahun ya teman-teman keluar di Matdas ya di SIMAK UI, di mana ini adalah materi pertidaksamaan dan materi ini sering banget keluar di ujian SIMAK UI ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe karena kita akan membahas lebih banyak lagi latihan soal SIMAK UI, apalagi waktu pelaksanaan ujian SIMAK UI semakin dekat ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru subscribe juga, kita telah banyak membahas soal-soal SIMAK UI dan UTUL UGM di video-video sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa di like ya, di komen juga teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa ini informasi mengenai SIMAK UI, di mana untuk tahun ini tidak ada lagi Saintek ataupun Sosum. Untuk SIMAK UI itu lebih fokus ke kemampuan dasar. Ini sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang berubah itu adalah pengukuran kemampuan akademik, yaitu ada verbal, ada kuantitatif, dan logika teman-teman. Oke, ini juga informasi tambahan ya teman-teman ya. Untuk SIMAK UI sendiri pelaksanaannya 14 Juli, berarti kurang lebih 2 minggu lagi ya teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SIMAK UI. Semoga bisa mendapatkan hasil maksimal dan di saat ujian lancar ya teman-teman dalam mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, kita langsung saja lihat soal yang akan kita bahas, di mana soal yang kita soal yang akan kita bahas di sini adalah pertidaksamaan. Yang kita bahas adalah soal tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Oke teman-teman, kita langsung saja ya bahas dari soal yang pertama nih teman-teman, yaitu SIMAK UI 2020. Oke teman-teman bisa membaca terlebih dahulu soalnya ya teman-teman ya. Jika min B tambah 3 kurang dari X kurang dari 3 adalah solusi pertidaksamaan, 2X kuadrat tambah X tambah 7 dibagi dengan X kuadrat tambah BX tambah 6 kurang dari sama dengan 0, maka nilai B adalah, oke, kalau dilihat sekilas ini kayaknya susah banget ya teman-teman ya. Tapi teman-teman yang sampai terkecoh dalam bentuk soalnya, kita dalam bentuk pertidaksamaan pecahan, itu biasanya kita uji antara pembilang dan penyebut. Teman-teman bisa memperhatikan dari pembilang dulu ya teman-teman ya. Yaitu pembilangnya di sini adalah 2X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 7. Ini kurang dari sama dengan 0. Kita coba faktorkan teman-teman. Jika kita faktorkan biasanya kan berapa kali berapa hasilnya 7 ditambah hasilnya 1 ya. Jika kita uji diskriminannya ya teman-teman ya. Jika diskriminannya kurang dari 0, itu artinya bentuk persamaan kuadrat ini adalah persamaan kuadrat yang definit. Definite itu ada dua teman-teman. Ada definite positif, ada definite negatif. Dan itu sangat berpengaruh ya terhadap tanda pertidaksamaannya teman-teman. Jika A-nya lebih besar dari 0, D-nya kurang dari 0, berarti ini definite positif teman-teman. Ini artinya tandanya tetap. Tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau misalnya D kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, ini definite negatif teman-teman. Ini tanda berubah. Maksudnya tanda berubah gimana sih teman-teman? Misalnya di soal di sini kurang dari sama dengan, ternyata terbukti bahwa ini adalah definite negatif, maka tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan teman-teman. A ini dari bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman, yaitu AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi untuk penentuan definite positif ataupun definite negatif itu tergantung dari nilai dari koefisien X kuadrat. Kebetulan koefisien dari X kuadrat di sini kan 2 ya. Berarti ini arahnya ke positif. Tapi kita uji coba dulu nilai dari diskriminannya teman-teman ya, apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Jika diskriminannya kurang dari 0 berarti tidak bisa difaktorkan, artinya ini adalah persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat yang definit teman-teman. D itu konsepnya adalah B kuadrat min 4AC ya teman-teman. Berarti B-nya ini 1 ya, karena koefisien dari X, berarti 1 kuadrat min 4 kali 2 kali 7, 1 kurang 4 kali 2, 8 kali 7, 5, 6 ya, 1 kurang
56 itu hasilnya min 55, artinya D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Maka ini adalah definite positif. Karena ini definite positif, berarti ini gak usah diapa-apain ya teman-teman ya. Ini dibiarkan saja teman-teman. Karena ini persamaan kuadrat yang definite, jadi tidak bisa difaktorkan. Jadi fokus kita di sini hanya fokus ke penyebutnya ya teman-teman ya, ke penyebutnya yang kita cari. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa suatu pecahan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi tanda pertidaksamaannya di sini sama dengannya kita nggak pakai ya teman-teman ya. Karena syarat ya teman-teman ya. Karena seperti ini teman-teman. Fx per Gx misalnya di sini kurang dari sama dengan nol, maka Fx yaitu kurang dari sama dengan nol. Ini himpunan penyelesaiannya ya. Ini Gx-nya kurang dari nol. Ini tidak sama dengan nol karena penyebut itu tidak boleh sama dengan nol. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita coba selesaikan nih dari penyebutnya teman-teman di sini. Penyebutnya telah diketahui di sini yaitu x kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan 6 kurang dari nol. Oke, berarti ini yang kita faktorkan. Yang jadi masalah di sini adalah koefisien dari x-nya di sini adalah b. Kita belum tahu berapa nilainya teman-teman. Jadi untuk cara penyelesaiannya teman-teman perhatikan teman-teman. Kebetulan di soal ini himpunan penyelesaiannya telah diketahui teman-teman, yaitu min b ditambah dengan 3 kurang dari x kurang dari 3. Ini adalah himpunan penyelesaiannya ya teman-teman ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Saya kasih contoh sederhana misalnya seperti ini teman-teman. X kuadrat min 5x ditambah dengan 6 kurang dari 0. Berarti kan faktornya di sini x min 2, x min 3 ya. Ini kurang dari 0. Ini x sama dengan 2, x sama dengan 3. Kita uji coba ya. Ini 2, ini 3. Kurang dari berarti itu daerah negatif yang kita cari. Berarti kalau misalnya kita ambil uji coba di sini 0, 0 kita masukin ke sini ya teman-teman ya. 0 kurang 2 min, 0 kurang 3 min, min kali min itu positif. Berarti tengah-tengahnya negatif, kanannya positif. Jadi kiri dan kanan itu biasanya sama teman-teman. Daerah kita cari itu adalah negatif, berarti ini himpunan penyelesaiannya ya teman-teman, yaitu 2 kurang dari X kurang dari 3. Oke, di sini apa maksud dari pertidaksamaan ini teman-teman? Maksudnya di sini, duanya ini dan tiganya ini merupakan faktor dari persamaan kuadrat yang ini teman-teman. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu min B tambah 3 kurang dari X kurang dari 3. Min B tambah 3 itu adalah faktor dari pertidaksamaan ini. Maksudnya persamaan kuadrat yang ini ya teman-teman. Dan 3 juga merupakan faktor dari persamaan X kuadrat tambah BX tambah 6. Jadi di sini untuk menentukan nilai B hanya substitusi salah satu faktornya teman-teman. Karena di sini faktor yang nilainya real ini adalah 3, maka kita langsung substitusi teman-teman nilai 3-nya di sini. Yaitu X kuadrat berarti X-nya 3 ya. 3 kuadrat ditambah dengan B dikali 3 ditambah dengan 6 itu kita sama dengan 0. Karena ini mencari faktornya ya teman-teman. Jadi di sini kita buat menjadi sama dengan. Karena ini kan harusnya X min 2, X min 3 ini adalah faktor ya. Pembuat nolnya itu 2. Jadi kita buat di sini sama dengan 0. Berarti sini 9 ditambah dengan 3B ditambah dengan 6 sama dengan 0. 3B 9 tambah 6 15, pindah ruas itu jadi min 15 ya di sini ya teman-teman ya. Berarti B-nya di sini sama dengan min 5 ya teman-teman ya. Sehingga harusnya di sini jawabannya ada negatif ya teman-teman. Mungkin di sini ketinggalan negatifnya teman-teman. Di sini pilihan A, B, C, D, E di sini adalah tanda negatifnya teman-teman. Dari sini kita dapatkan ya teman-teman, nilai dari B itu adalah B min 5. B hasilnya sama dengan min 5, yaitu didapatkan dari 3 itu sebagai nilai X-nya atau faktornya. Kita substitusi ke bentuk X kuadrat tambah BX tambah 6 sama dengan 0. Berarti 3 kuadrat tambah 3B tambah 6 ya. 9 ditambah 6 15, pindah ruas jadi min 15, berarti 3B sama dengan min 15, B-nya itu sama dengan min 15 bagi 3 hasilnya min 5. Dan jawaban yang sesuai di sini adalah yang D, teman-teman.
Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya di sini teman-teman ya? Nanti misalnya ada yang bingung, nanti di komen aja teman-teman. Kita Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Untuk soal yang kedua, perhatikan bentuknya di sini. A, B, C adalah nilai yang memenuhi min 2x kuadrat lebih besar sama dengan min 12x pangkat 3 tambah 16x kuadrat. Agar mempermudah, kita pindah ruas ke kiri aja ya teman-teman ya. Berarti ini min 2x pangkat 4. Min 12 ini pindah ruas jadi plus 12x pangkat 3. Plus 16x kuadrat ini pindah lagi jadi min ya. 16x kuadrat tandanya lebih besar sama dengan 0. Ini kita kali min ya teman-teman ya, min 1 agar pangkat tertingginya itu bernilai positif. Atau bisa juga kita kali dengan min seperdua ya, supaya di sini jadi koefisiennya 1 teman-teman. Berarti kita dapatkan di sini min 2 dikali min seperdua itu hasilnya x pangkat 4. 12 kali min seperdua itu hasilnya min 6 x pangkat 3. 16 min 16 kali min seperdua itu hasilnya min 8 x kuadrat. Ingat, dikali dengan negatif, maka berpengaruh terhadap tanda, di mana tandanya di sini akan berubah ya teman-teman, menjadi kurang dari. Selanjutnya, ini kita faktorkan teman-teman. Ini pangkat terkecil dari variabel x kuadrat, x yaitu x kuadrat, maka ini kita faktorkan dengan cara kita keluarkan x kuadratnya. X pangkat 4 bagi x pangkat 2 ini adalah x pangkat 2. Min 6x pangkat 3 bagi x kuadrat itu adalah min 6x. Min 8x kuadrat bagi x kuadrat itu hasilnya min 8, kurang dari sama dengan 0, maka didapatkan di sini x kuadrat dalam kurung x kuadrat min 6x tambah min 8, ini kita faktorkan teman-teman. Di mana faktornya itu berapa nih kira-kira teman-teman? Oke, sebelum kita faktorkan kita coba lebih teliti lagi ya teman-teman di sini ya. Min 16 dikali min seperdua ini hasilnya plus ya harusnya ya teman-teman ya. Ini plus 8. Sehingga dari sini kita faktorkan. Ini faktornya adalah x min 2, x min 4 ya teman-teman ya. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya teman-teman kita cari pembuat nolnya ya teman-teman di sini. Ini x kuadrat, ini pembuat nolnya adalah 0. X min 2 pembuat nolnya ini adalah x sama dengan 2. Ini contoh seperti ini ya teman-teman ya. X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Ini cara untuk mencari pembuat nolnya. X min 4 pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 4. Dari sini kita cari pertidaksamaannya ya teman-teman. Di sini kurang dari berarti daerah yang kita cari adalah daerah negatif ya teman-teman. Kalau lebih besar berarti daerah yang kita cari adalah daerah positif. Dari sini kita coba cari ya teman-teman ya. Karena di sini X kuadratnya adalah 0, berarti ini berlaku positif negatif ya himpunan penyelesaiannya. Karena ini berlaku mutlak teman-teman. Jadi kita fokus saja ke bentuk X min 2, X min 4, kita cari pertidaksamaannya. Berarti pembuat nolnya 2, berarti sini ada 2, di sini ada 4 ya teman-teman ya. Kita cari, kita uji coba di sini ya, sebelah kiri dari 2 itu 0. 0 kita masukin ke X, 0 kurang 2 hasilnya negatif. 0 kurang 4 di sini negatif. Negatif kali negatif positif. Berarti ini positif. Di kiri positif, maka di kanannya juga positif ya biasanya. Maka tengah-tengahnya negatif teman-teman. Ini adalah daerah pertidaksamaannya karena yang kita cari adalah daerah negatif. Sehingga pertidaksamaannya di sini adalah 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Dari sini nilai yang memenuhi ya teman-teman, maka nilai yang memenuhi di sini himpunan penyelesaiannya di sini ada 2, 3, 4 teman-teman. Karena 2 masuk ya. 2 merupakan himpunan penyelesaiannya, 3 juga, 4 juga. Dari sini kita bisa mengidentifikasi nilai A, B, C teman-teman. C-nya lebih besar dari B, lebih besar dari A. Berarti yang paling besar di sini adalah C. C-nya 4, B-nya itu 3, A-nya itu 2 teman-teman. Dari sini bisa kita identifikasi seperti biasa kita masukin ke tipe soal 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Sekedar informasi juga untuk soal Matdas baik Saintek ataupun Matdas di sini ada tipe soal 1, 2, 3, 4 teman-teman. Mungkin tahun-tahun sebelumnya itu bisa 1, 2 soal ya teman-teman di soal Matdas ataupun di soal Saintek. Jadi ada tipe soal 1, 2, 3, 4.
Kita substitusi ya teman-teman. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Jika kita jumlahkan hasilnya 9, ini benar ya. Selanjutnya A log 8 sama dengan 3, A-nya 2. Berarti 2 log 8 sama dengan 3, ini juga benar ya teman-teman. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya B log 81 sama dengan 4, B-nya itu adalah 3. Ini juga benar ya teman-teman ya. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka ini yang ketiga juga benar. Selanjutnya yang keempat, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Berarti 2 tambah 3, 5, dikurang 4 hasilnya 1. Ini juga benar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan 1, 2, 3, 4 semuanya benar ya teman-teman. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah yang E, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman. Yaitu soal SIMAK UI tahun 2022. Di mana untuk soal ini adalah pertidaksamaan irasional teman-teman. Untuk pertidaksamaan irasional, di sini kita harus memenuhi beberapa syarat ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memenuhi syarat bahwa fungsi di dalam akar itu nilainya harus lebih besar dari 0. Jadi seperti ini misalnya, akar dari fx lebih besar dari a, maka kita tentukan terlebih dahulu nilai di dalam atau persamaan di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Ini syarat yang pertama yang harus kita penuhi. Yang kedua, karena ini bentuk pertidaksamaan irasional atau bentuk akar, yang kedua kita kuadratkan kedua ruas ya teman-teman ya. Kuadratkan. Yang ketiga, daerah penyelesaiannya kita cari di sini adalah daerah irisan teman-teman. Daerah irisannya. Oke, kita coba cari ya teman-teman penyelesaiannya. Berarti yang pertama, kebetulan di sini bentuk akarnya ada 2 ya teman-teman. Berarti kita penuhi dulu syaratnya bahwa fungsi di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Berarti yang pertama yang ini teman-teman. Berarti di sini X kuadrat ditambah dengan X min 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktornya di sini adalah X plus 3, X min 2 ya teman-teman ya. Lebih besar dari 0, berarti ini X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Ini X plus 3, X min 2 dapatnya dari 3 kali min 2 itu min 6, 3 ditambah min 2 itu hasilnya 1 ya di sini ya. Oke, berarti kita dapatkan bentuk yang pertama untuk pembuat nolnya di sini yaitu X min 3, X sama dengan 2. Selanjutnya, untuk bentuk akar yang kedua, ini ya teman-teman ya. Atau di sini langsung kita coba gambar pertidaksamaannya ya teman-teman. Yaitu ada min 3, di sini ada min 3, di sini ada 2. Kita uji coba dengan 0 ya. Kebetulan di sini tandanya lebih besar. Seperti penjelasan sebelumnya, kalau kurang dari itu berarti negatif, lebih besar itu berarti daerah positif yang kita cari. Kita uji coba di antara min 3 dan 2, angka yang gampang atau sederhana itu 0 ya, kita uji coba. 0 kita masukin ke sini, 0 tambah 3 itu positif, 0 kurang 2 itu negatif. Positif kali negatif itu hasilnya negatif teman-teman, berarti tengah-tengahnya di sini negatif. Berarti kiri kanannya positif ya teman-teman. Dari sini kita dapatkan daerah pertidaksamaannya di sini. Yang pertama ini ya teman-teman yang kita dapatkan. Oke, saya buat seperti ini. Ini adalah daerah pertidaksamaan yang pertama teman-teman. Selanjutnya, ini saya ganti warna ya. Selanjutnya bentuk akar yang kedua, yaitu 6x min 12 itu harus lebih besar sama dengan 0. 6x lebih besar sama dengan 12 ya pindah ruas. Berarti x-nya lebih besar dari 12 bagi 6 itu hasilnya 2. Berarti di sini daerah yang kedua, di sini daerah yang kedua, pertidaksamaannya itu di sebelah kanan dari 2 ya teman-teman. Ini yang kita hasil teman-teman. Oke, selanjutnya ya di sini ya. Selanjutnya bentuk pertidaksamaan di sini kita kuadratkan kedua ruas ya teman-teman. X kuadrat tambah 6 min 6 tambah X min 6 kurang dari sama dengan akar dari 6X min 12.
Jika kita kuadratkan kedua ruas, maka bentuk akarnya hilang ya teman-teman. Berarti didapatkan bentuknya seperti ini teman-teman. X kuadrat ditambah dengan X min 6 kurang dari sama dengan 6X min 12. Ini kita sederhanakan ya teman-teman. Ini pindah ruas. Berarti X kuadrat 6X pindah ke kiri berarti min ya. X dikurang 6X berarti min 5X. Min 12 pindah ruas berarti plus ya. Min 6 tambah 12 ini plus 6. Kurang dari sama dengan 0. Ini faktornya adalah X min 2. X min 3 ya teman-teman ya. Ini faktornya. Berarti ini adalah X sama dengan 2 pembuat nolnya. Atau X sama dengan 3 untuk pembuat nolnya. Ini didapatkan dari min 2 kali min 3 hasilnya sama dengan 6. Min 2 tambah min 3 itu min 5. Jadi faktornya di sini X sama dengan 2. X sama dengan 3. Dari sini kita cari lagi nih teman-teman daerah pertidaksamaannya. Berarti ada 2 sama 3 ya teman-teman ya di sini ya. Ini ada 3. Berarti di tingkatan yang ketiga di sini teman-teman. Oke, berarti ini tingkatan ketiga kita uji coba lagi. Kita ambil jangka yang gampang di sebelah kiri dari 2 yaitu 0 lagi ya teman-teman. 0 kita substitusi ke sini. 0 dikurang 2 hasilnya minus. 0 dikurang 3 hasilnya juga minus. Min kali min itu hasilnya plus ya. Berarti ini plus, ini min, ini plus. Tanda di sini adalah kurang dari, maka daerah yang kita cari adalah daerah negatif. Berarti ini ya teman-teman ya. Dari sini teman-teman bisa memperhatikan daerah irisan himpunan penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan ini, yaitu ini ya teman-teman, ini irisannya teman-teman. Jadi himpunan penyelesaian untuk bentuk pertidaksamaan irasional di sini hasilnya adalah 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Berarti di sini kita bisa menentukan ya teman-teman pilihan 1, 2, 3, 4 sama seperti soal sebelumnya mana yang benar teman-teman. Berarti dari yang pertama X sama dengan 2 ini memenuhi. Bilangan bulat terbesar yang memenuhi pertidaksamaan X sama dengan 3 ini juga memenuhi. X sama dengan 3 memenuhi pertidaksamaan ini juga memenuhi. Bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan adalah X sama dengan min 3. Sedangkan di sini bilangan bulat terkecilnya adalah 2 ya teman-teman. Berarti pernyataan yang keempat di sini salah teman-teman. Kita lihat penjelasan dari jawaban di sini ya. 4 yang salah berarti 1, 2, 3 yang benar. Sehingga untuk soal yang ini, yang SIMAK UI 2022, jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya di sini ya? Oke, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke soal terakhir. Untuk pembahasan kali ini, untuk materi pertidaksamaan, yaitu soal SIMAK UI tahun 2023. Oke, kebetulan di sini soalnya adalah bentuk mutlak ya teman-teman ya. Misalnya bentuknya seperti ini teman-teman. Mutlak dari fx kurang dari sama dengan 6 sama dengan A. Cara penyelesaiannya ada dua teman-teman. Bisa dikuadratkan kedua ruas atau lebih sederhananya kita jadikan positif negatif. Berarti ini bentuknya kita gunakan cara kedua. Mutlaknya jadi hilang ya teman-teman, tapi A-nya di sini bakalan menjadi bentuk positif dan bentuk negatif. Seperti ini teman-teman. Dari sini bentuk yang ini kita sederhanakan ya teman-teman. Berarti di sini mutlaknya jadi hilang. Berarti 2 min X kurang dari sama dengan 6. Sebelah kirinya itu kurang dari ini jadi min 6. Karena di sini 6, maka di kirinya jadi min 6. Kita sederhanakan. Di tengah-tengahnya ada angka 2 ya. Berarti ini kita kurangi 2. Berarti hasilnya min 8 kurang dari 2 kurang 2 0 ya. Hasilnya di sini min X kurang dari sama dengan 6 kurang 2 ini hasilnya 4. Karena di sini tengah-tengahnya negatif, kita kali min 1 juga ya teman-teman ya. Kali min 1. Maka hasilnya di sini ini min 8 kali min 1 itu adalah 8. Ingat, jika dikalikan min, maka tandanya berubah ya teman-teman. Ini jadi lebih besar sama dengan X. Ini jadi lebih besar sama dengan 4 dikali min 1 itu hasilnya min 4.
Jika kita ubah bentuknya, ini seperti ini ya teman-teman, min 4 kurang dari X kurang dari 8. Kita balik bentuknya. Ini nilainya sama seperti bentuk yang ini ya teman-teman ya. Oke, berarti bentuk yang pertama telah kita dapatkan untuk X, daerah pertidaksamaannya atau himpunan pertidaksamaannya yaitu min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Yang berikutnya kita perhatikan bentuk yang kedua, yang ini ya teman-teman. Bentuk mutlaknya kita hilangkan, berarti bentuknya menjadi Y tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Di kirinya ini adalah min 4 ya. Karena tengah-tengahnya 2, kita kurangi di sini min 2 ya teman-teman. Berarti min 4 dikurang 2 ini min 6 kurang dari sama dengan Y tambah 2 kurang 2 ini hasilnya Y kurang dari sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Ini adalah himpunan pertidaksamaan dari Y ya teman-teman. Dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaian dari X dan himpunan penyelesaian dari Y. Pertanyaan dari soal ini teman-teman, perhatikan. Hasil atau nilai maksimum dari mutlak X kali Y teman-teman. Caranya sebenarnya mudah. Kita di sini hanya menganalisis teman-teman, angka yang terbesar teman-teman. Dari X, angka terbesarnya 8, dari Y, angka terbesarnya itu min 6. Karena di sini mutlak itu hasilnya pasti positif. Jadi negatif jika dimutlak itu bakalan menjadi bentuk positif. Berarti sini X bilangan yang terbesar atau yang memenuhi di sini adalah 8 dan Y-nya di sini adalah min 6. Jika kita kali 8 kali min 6 itu hasilnya min 48. Karena di sini bentuknya mutlak, maka hasilnya adalah positif 48. Sehingga untuk soal SIMAK UI 2023, nilai maksimum dari mutlak XY di sini hasilnya adalah yang E, teman-teman, yaitu 48. Gimana teman-teman? Dari pembahasan SIMAK UI 2020, 2021, 2022, dan 2023, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dan jika ada pertanyaan, silahkan langsung di komen teman-teman. Nanti saya coba bantu untuk menjelaskan secara detailnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024. Tetap semangat, semoga lancar ujiannya, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa keterima di kampus UI ya teman-teman. Semangat buat teman-teman.